Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Kalau di video sebelumnya kita membahas mengenai fitting lampu sensor cahaya ya, yang dia pakai soket E27. Kalau ini kita pakai photocell. Jadi bedanya apa? Kalau di sini lampunya nggak terbatas mau berapa watt ya, ada sih batasnya tapi jauh lebih tinggi dibanding yang kemarin gitu ya, yang yang fitting lampu sensor. Kalau ini wattnya bisa lebih besar, dia bisa 10 ampere berarti 2200 ya. Cuman ya siapa juga sih yang pakai, karena kan kalau pakai sensor pasti dia lebih berat dan lampu 2000 watt pasti mahal ya, nggak mungkin pakai ini, pasti dia lebih hati-hati pakai switch biasa. Nah kalau ini tapi intinya dia bisa gede banget gitu ya, kita misalnya punya 100 watt, 700 watt floodlight masih bisa gitu. Cuman memang dia lebih ribet karena pakai kabel ya. Kalau yang sebelumnya kan tinggal pakai soket E27, tinggal diputar, masukin, selesai urusan. Tinggal masalah yang PR tuh kan ngarahin sensornya aja. Kalau ini sensornya dia lebih lebih robust gitu ya, lebih bagus, lebih tahan dan nggak responsif, nggak sensitif banget gitu, nggak bikin kedap-kedip apa. Nanti kita lihat di sini ya. Tadi kita udah buka, udah unboxing. Nah di sini kita juga harus melihat dari listrik itu kan ada dua, ada L, ada N. Load itu yang ada arusnya. Nah kita harus cari yang ada arusnya, nanti dihubungkan ke sensor photocell. Ini ada 3 kabel ya, merah, hitam, sama putih. Jadi kita nggak boleh, sebenarnya boleh aja nyambunginnya kita pakai yang netral, tapi nanti akhirnya ada aliran listrik, walaupun lampunya mati akan ada aliran listrik di soket E27-nya. Takutnya nanti pas kita ganti kita kena strum gitu ya. Jadi idealnya, bagusnya kita menghubungkannya secara benar gitu ya. Ini tadi udah dicabut ya, makanya itu kabelnya bisa saya pegang jadi nggak ke strum. Jadi hati-hati kalau misalnya kita mau ngetes kayak gini, make sure bahwa listrik udah dicabut dulu. Nah di situ tuh di bagian bawah biru itu ada keterangannya, yang merah yang mana. Nah dalam hal ini yang merah itu yang lari ke lampu ya, yang hitam yang ke PLN yang loadnya, yang ada arusnya. Jadi yang merah itu ke lampu. Jadi lampu yang sebelah mana? Kalau yang ke lampu terserah mau yang kiri atau yang kanan, asal jangan digabungin ya dua-duanya, koslet nanti. Jadi dalam hal ini yang merah ke lampu yang sebelah kiri itu ya. Kemudian nanti yang hitam ke kabel yang dari PLN yang load, yang ada arusnya, yang kalau kita colok tes pen lampunya nyala. Ini 3 kabel, yang satu yang merah udah ya. Kemudian di sini yang hitam kita akan sambungkan ke kabel dari PLN yang load. Ini karena namanya ngetes ya, jadi kita cuman diulir aja kabelnya, belum dipasang permanen. Nanti di video terakhir kita di bagian akhir dari video kita akan lihat kalau udah pas dipasang di garasi gitu ya. Nah untuk yang putih ini kita bisa jadiin satu dengan kabel yang ke lampu maupun yang dari PLN yang N-nya ya, yang neutral, yang nggak ada arusnya. Ini di sini kan saya cuman cabut yang dari PLN, nanti kita gabungin dengan yang putih dari photocell, kemudian kita gabungkan lagi dengan yang di lampu gitu ya. Jadi ini mungkin nggak terlalu jelas, nanti saya akan pasang skemanya di bagian atas gitu ya supaya jelas ininya, karena kalau di sini mungkin agak bingung ngelihatnya kan, karena waktu awal saya juga nggak terlalu agak-agak bingung gitu kan, ini kenapa ada 3, apa 1 ground, ternyata bukan gitu ya. Di sini nggak pakai ground dia ya, neutral itu mungkin yang dianggap sebagai ground ya. Oke, ini udah kepasang. Kemudian tinggal kita cari lampunya yang mau dites ya. Lampunya lampu apa aja sih, mau 3 watt, 5 watt, 10 watt, dia ini jauh lebih tahan dibanding yang sensor yang kemarin ya. Harganya sih sama ya, beda dikit ya, ini 21.000 something, kalau yang kemarin 17.000. Cuman yang ini lebih robust karena dia bisa buat banyak lampu, nggak masalah, dia bisa tahan ya, untuk ngangkatnya kuat. Kalau yang kemarin ya bener cuman satu soket E27 ya, cuman 1 lampu dong. Ya bisa dicagak sih, cuman kayaknya bahaya ya, karena dia wattnya kayaknya cuman sampai 30 apa berapa watt. Kalau ini gede banget ya wattnya, jadi lebih tahan gitu. Nah kita coba pakai lampu, nanti kita lihat di sini kalau dia
nggak terlalu sensitif, bukan berarti jelek ya, itu malah bagus. Jadi apa, dia lebih tahan gitu ya. Jadi mau lampu terang segimana ya, asal dia jangan kena langsung di depan mata, dia nggak masalah. Dan lagi dia ada jedanya gitu, nggak langsung tik 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 tik, nggak, dia tek nyala. Kalaupun udah gelap, dia nggak langsung mati, tunggu berapa detik gitu baru mati gitu ya. Nah ini kita tes ya, dia harus ditutup sekujur tubuh, nah baru kan langsung apa, matinya nggak langsung gitu, dia agak-agak seberapa detik. Nah ini ya, ini walaupun dia di bawah, dia masih nangkep, dia nggak nangkep cahaya gitu kan. Jadi dia menganggap situasi sekitar masih gelap, jadi dia tetap lampunya nyala. Dia menganggap daerah sekitar tetap gelap gitu ya. Nah kita kasih mati gitu kan. Nah kita biarin lagi. Di sini dia tetap nggak nyala karena dia masih kena lampu dari atas gitu ya. Dia masih menganggap ada cahaya. Oke, ini untuk ngetes dan unboxingnya udah selesai. Sekarang kita akan coba. Kita akan coba lebih ini ya, karena make sure sebelum ini nanti ditempatin, dipasang di garasi. Oke, coba lagi. Tutup ini harus 4 sisi gitu ya ketutupnya. Oke, udah nyala. Nah, kemudian saya tuh mau ngetes dari berbagai sisi, karena ini kan bentuknya segi 4 ya. Mau dari kiri, kanan, atas, bawah itu mau dicek semua supaya dia sebenarnya nyalanya dari sebelah mana sih. Oke, dari bagian bawah sama atas tadi udah bisa ya. Oke, nah sekarang kita matiin lagi. Saya mau ngetes dari bagian atas gitu, apa dia bisa sensornya juga peka di segala arah atau cuman sisi tertentu gitu ya. Oke, nah ini tadi nyoba ke depan dulu, ke bagian ke arah kanan gitu ya. Oke, kena dia apa, dia masih bisa nangkep cahaya dari sisi bawah maupun agak diagonal kanan ya. Nah sekarang kita yang dari atas gitu ya, dari atas. Nah ini yang saya bilang tadi, dia nggak terlalu responsif gitu ya untuk yang bagian atas, tapi begitu kena dia perlu waktu mungkin 1 detik apa berapa detik ya. Cuman itu bagusnya, jadi nggak membuat lampu disco gitu kan, nggak kedap-kedip. Nah ini yang udah dipasang dan dia itu lebih fleksibel karena dia kabel kan, kita taruh jauh dari lampunya, which is itu bagus kan, itu bisa dia kan. Dan dia ada tempat buat bautnya gitu ya, tinggal taruh, ini kan kayu ya, bisa. Nah lampunya jauh, dan ini buat kontrol 3 lampu loh. Ini lampu pertama ya, di atas garasi saya nih ya, ini lampu pertama, lampu kedua yang di ujung kanan, nanti lampu ketiga yang di ujung kiri gitu ya. Oke, ini jam 5 sore, masih gelap, tapi si ini cukup ya, bagus dia sebenarnya ngelihat, walaupun di garasi ini gelap tapi sebenarnya masih terang, cahaya masih ada. Tadi itu lampu yang kedua, ini lampu yang ketiga. Nah itu yang di atas udah nyala dia kan, karena dia sensitif banget tuh. Yang di atas yang kemarin di video sebelumnya ya, pakai fitting lampu sensor cahaya, dia udah nyala. Yang ini belum. Ini jam 5 sore nih ya, dia belum. Nah setelah jam 6, jam 5 lewat lah ya, pokoknya jam 6-an dia baru nyala. Oke, dia baru nyala. Ini keluar di luar kelihatan tetap cahaya terang karena kamera kali ya. Karena kameranya bagus dia dalam mengolah cahaya gelap dan terang, dia seolah-olah masih terang padahal ini udah gelap loh. Karena itu udah nyala dia lampunya. Dia tuh sensor fotosel ini baru nyala kalau beneran gelapnya gelap banget ya, gelap lumayan gitu ya banget. Oke. Itu aja untuk pemasangan foto sensor, cuman variasi lain dari yang video sebelumnya gitu ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.